Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojokan Betau. Wih. Ya, hari ini kita sesi podcast lagi, dan kali ini kita bintang tamunya sangat spesial. Yang mana mungkin Anda semua udah pada tahu ya. Ini bintang tamunya ini sangat spesial, yang mana mengharumkan nama Kota Depok. Nah, iya benar. Udah dari Kota Depok, atletnya dari Kampung Ratu Jaya. Mungkin beberapa sahabat kita belum ada yang tahu nih. Ya, betul. Cangcingnya babe kita belum ada yang tahu. Betul. Kita kenalin aja apa gimana? Apa kenalan langsung aja? Langsung aja, ini kita kenalan. Iya. Ya. Siapa yang namanya? Nama saya Risma Adela, biasa dipanggil Dela. Senyumnya jangan terlalu ini. Ya. Aduh, senyummu ada keteduhan. Apa dah lu mau? Aduh. Ini apa nih? Biasa ya. Masuk. Jadi ini Dela ini sebenarnya teman kecil kita. Teman kecil kita main. Emang sebenarnya yang konten-konten di sini tuh teman-teman kita yang lagi waktu kecil main gitu. Oh gimana? Nah sekarang kita bakal ngulik nih apa sih kesehariannya sekarang, terus kegiatannya sekarang itu kayak gimana. Nah jadi gini nih, Gimana tuh? kita dengar nih banyak banget prestasi yang udah dihasilin sama Dela nih. Alhamdulillah. Nah maksudnya bagaimana ceritanya gitu bisa sampai maksudnya jadi bagian dari tim atlet gitu. Atlet apa sih namanya? Arung jeram. Arung jeram. Oh iya. Selaku kan Faji lah ya. Dela Faji. ini kan sosok perempuan ya, Iya betul. dengan tingkat postur yang ideal, yang cukup pemuka, ya kan? Mulai buaya Iya. Jadi Buaya Ciliwung nih kayaknya. ini membuat para kaum remaja khususnya ya kan mungkin penasaran gitu kan, kenapa sih sosok Dela ini bisa mengikuti satu kegiatan yang cukup ekstrim gitu kan, yang biasanya diikuti oleh para kaum pria. Dulu awalnya gimana tuh lu? Dulu maksudnya oke. bisa sampai jadi tim atlet, terus bisa sampai ngikutin lomba kejuaraan gitu. Nah itu asal dulu kayak gimana tuh? Dulu itu waktu tahun 2017 ya kalau nggak salah, apa 2016. Oh ini Itu tanggal jadinya tahun jadi bukan? bukan lah, bukan. Bapak keinginan baik nih. Ya tahun 2016 saya diajak untuk ngalun. Tahu nggak ngalun? Ya tahu. Tuh kan, ngoyor. Kalau kata orang dulu tuh ngoyor pakai ban dalam bekas. Ya udah nyebur kan dulu mah nggak ada pelampung, Ya cuma kan ban dulu dalam kita bekas pernah doang. kesana kan? Iya mungkin Pak, tapi kita nggak kenal ya. Pura-pura biasa kalau di depan kamera begitu. Kita menutupi. Ya. Sekali Bapak dah. Ya terus dulu dari Cibinong sampai sini nih belakang rumah kita nih. Oh iya. RT 6 ya kan. Kalau disebutnya biasanya kali Jamban, kali Baba. Jamban. Iya, Ya. belakang Bang Maning. Teman-teman. Itu pun kadang dari pagi berangkat terus maghrib nyampenya kan. Itu Cibinong yang mana nih? Yang bawa jembatan yang Bawa Pemda? jembatan, ya, bawa Oh. jembatan Pemda. Kan? Jauh ya? Berarti sebelum Katulampa. Iya. Jauh pucat. Oh iya. Udah gitu kan pakai ban dalam bekas doang, jadi Oh, ban ya dalam lama, bekas. iya, ban dalam bekas doang. Itu kalau nggak salah, gue pernah ikut lah. Iya pernah kan. Ikut Pernah. Kan? Hujan-hujan. Kan megangin kabel gitu. Lagi banjir-banjirnya ya kan. Di situ pertama kali diajak main di Ciliwung, rasanya deg-degan banget ya lah. Nggak apa-apa. Jadi dulu emang kita tuh kalau main nih emang terlatih dari kecil ya. Bener. Tapi kalau lagi kecil malah bukan pakai ban, ngalun dari kali itu. Kalau orang-orang tahu Pemda nih, Pemda yang di Cibinong, itu kan ada jembatan tuh yang mau ke Bojonggede tuh biasanya tuh ada jembatan. Nah kita ngalun dari situ tuh sampai ke Citayam sini di Depok. Itu kalau dulu mau pakai gerbong pisang. Gebang pisang disatuin, Gebang. ya kan? Jadi satu ikatan. Terjadilah sebuah pertemuan di antara kita. Ini kemana baik ngomongnya? Biasalah, anak muda. Nah, jadi
ketika ngalun nih ngoyor nih dari mana tadi Cibinong, ya, Cibinong dari sampai Cibinong. Ratu Jaya. Ada gak kejadian pahit atau kejadian yang serem lah yang buat yang paling ngeri gitu kan ketika ngalun tuh, ada gak hal ngerinya tuh di situ, ada kejadian apa gitu, apa semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah sih, tapi ada satu kejadian tuh waktu itu kan nama Sarah juga. Oh, Sarah itu siapa? Sarah itu waktu itu ikut silat juga, Oh, ikut. teman silat juga, Teman orang sini masuk- juga. orang sini juga Iya, ikut orang sini main juga. ya. Hmm. Hmm. Waktu itu kan waktu mau belokan, kita sudah diarahin dari jauh kan, Iya. ambil kiri gitu kan. Nah, karena dia udah terlanjur ke kanan, kebetulan di kanan itu kan batu Kedung Putih ya kalau kata orang sini. Kedung Iya, Putih. Kedung Itu Batu kali Putih ya. sangat dalam teman-teman. Dan ceritanya itu katanya kan horor banget ya kan. Ya, betul. Kalau misalkan masuk ke bawah batunya bisa nggak keluar lagi Bisa nggak keluar karena lagi, itu betul. hole ya. Nah, dia hampir masuk ke situ, tapi keburu ditarik sama Bang Sobil tuh. Akhirnya dia selamat alhamdulillah, tapi keningnya berdarah sih. Tapi kamu bukan sama kamu kan? Bukan, Tay, itu tetangga saya. Lanjut lagi. Nah, dulu Mm-mm. itu kan dari Ngalun, terus kemana lagi tuh? Bisa jadi atlet. Dari Ngalun itu saya jadi relawan waktu itu. Dan lawan Ciliwung, Ya, waktu itu kan sahabat Ciliwung. masa Ciliwung. Ya, ikut komunitas. Itu apa sih kegiatannya tuh? Kegiatannya kalau dulu itu saya diajakin sama Indah namanya. Dulu dia anak Pak RT kan dulu. Oh, iya, kenal, Iya, kenal. Raji. Nah, saya Nah, Indah. itu Anda nonton ini ya. dulu diajakin kita ngumpulin barang-barang bekas, baju-baju bekas, terus dijadiin apa sih? Kosedan ya? Koset. Ya, itu kalau keset. bahasa Bahasa kita keset ya. Keset. Ya. Mm-mm. Tuh dijualin kayak Hmm. gitu. Terus lama-lama diajakin sama salah satu penggerak lingkungannya kan Bang Dayat namanya. Oh, ya. Ya, ketua dari Yayasan Sahabat Ciliwung Ya, juga. betul. Nah, pas di situ diajakin kan main perahu yuk gitu kan. Terus sempat bilang nggak mau berat. Maunya ngalun aja kan. Ngalun aja rasanya itu udah bahagia banget dulu tuh. Seru sekali berat. Gimana kita mulai baterai rumah tangga Mana baik. Ini kan bagi barat kan, Bang. Iya, bener. Nah, terus habis itu udah tuh jadi relawan, terus akhirnya ikut. Tahun 2018 ada seleksi atlet Ah, Ya. di awal tahun kalau nggak salah tuh, terus langsung pas itu lolos kan, ya. udah deg-degan langsung. juga. Iya, awalnya takut nggak lolos karena waktu itu kan kalau misalkan lolos dapat chat WA gitu ya. Lolos kok. Kan Terus kemarin ternyata kan lama banget. Lama banget, terus akhirnya ternyata malam di chat ternyata lolos alhamdulillah. Terus setelah itu kita langsung training center 3 bulan di Citarik. Training tuh latihan buat Latihan drama. fokus ya. Fokus kita tuh nggak Selama boleh 3 main bulan HP tuh. terus ya. 3 bulan nggak boleh main HP terus. HP kadang disita. Terus semuanya serba terprogram gitu. Dari pagi sampai sore kita di sungai terus. Selama 3 bulan tuh ya. Ya, istirahatnya cuman isoma doang. Pantas Nanti kalau sore makanan kamu nggak ada. Iya. Masih, Pak. Masih. Makanan kemarin kan. Makan tuh. Jadi untuk selama pelatihan 3 bulan ini kira-kira ada prestasi apa aja nih yang udah diraih? Alhamdulillah pas kita orang awam ya dilatih 3 bulan doang itu kan kalau kata atlet-atlet yang udah berpengalaman itu masih kurang ya kan. Tapi kita alhamdulillah bisa menunjukkan yang terbaik untuk Kota Depok. Alhamdulillah bisa 1 emas di kategori slalom R6. Wah, coba itu pemirsa. Coba itu. Ini bisa jadi contoh untuk para pemudi khususnya di Kota Depok dan Jabodetabek. Bahwasanya cita-cita itu ekstrim ataupun tidak ekstrim tidak menjadi batasan untuk seorang wanita mengejar cita-citanya, gitu kan? Sebab kita bisa lihat contoh salah satu pemudi ini, Neng Dela, yang mana dengan fisiknya dan juga gendernya perempuan, gitu kan, mampu bergelut di bidang sangat ekstrim lewat bidang arum jeram, gitu kan. Untuk kalian semua nih, para wanita khususnya, apalagi yang laki-laki gitu kan, jangan takut kita nih untuk menerjang badai yang mana
hal menggapai suatu keinginan kita itu sangat sulit. Ya, Buktinya perempuan bisa gitu kan. nah terus lanjut lagi nih, itu kan udah pernah tuh juara 1 apa gitu lomba-lomba yang pernah diikutin, entah pernah ke ya lomba, lu pernah ke Sumatera apa Kalimantan apa pernah sama juga itu? Efrat, Belum. dayungnya. Masih Ancol. sekitaran. Oh, Kita masih sekitaran Jawa sih pengalaman Jawa saya. Barat gitu. Iya. Hmm. Jadi Ya, sebelum kita Porda tahun 2018 ada Porda. kayak buat tes mental dulu gitu. Oh, Ada lomba di LRT waktu itu kalau nggak salah. LRT. Di Bekasi. Oh, Bekasi. Itu pertama kali ikut lomba. Lawannya itu kayak misalkan BPBD, tim SAR kayak gitu-gitu kan. Kita deg-degan juga tuh. Berarti berat-berat juga lawannya ya. Iya, Ah, berat juga. itu mix waktu itu, tapi kita ngambil kategorinya R6 Putri juga. Karena R6 Putra juga. R6 itu maksudnya apa? Kalau di perahu kan ada 6 ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh, gitu. pendayung. Pendayung, 6 Oh, enam pendayung. pendayung. Ya. Jadi R6 itu Gimana? enam pendayung. Main debong doang kan sih. Kita mah kan pakai Sama- kebong. Sama ban truk. 7 kadang sama cadangan 1. Takutnya kan ada apa-apa gitu ya. Kita nggak tahu. Oh, terus itu juara berapa tuh? Alhamdulillah yang tim putranya juara 1, yang tim putrinya juara 2 ngelawan tim sendiri gitu. Juara 2. Iya. Walaupun kamu juara 2 tapi kita juara 1 di hati. Nah, terus pernah dengar nih dulu pernah ikut juaraan di Sumedang ya? Oh iya di Cimanuk. Cimanuk, Parakan Kondang. Parangan Kondang. Jadi Pernah dengar soalnya waktu itu apa juara di Sumedang. Keren juga kan, dari Depok ke Sumedang tau gua itu. Cuman ngalun doang ya. Ngalun doang. Gimana Jadi- buat pengalamannya juaranya? Jadi setelah saya ke Porda waktu itu, Hmm. cuma jeda 2 minggu pulang ke Depok. Habis itu kita TC lagi, training center lagi di Citarik untuk mengikuti ajang kejuaraan nasional waktu itu di Tasikmalaya, Sungai Ciulan waktu itu. Nasional, Pak. Alhamdulillah untuk Jabar kita bisa mendapatkan peringkat yang pertama masih. Masya Allah. Warga kota Depok. Nah, Terus sebelum lama mana sampai kemarin banget lagi. nggak pernah viral, tapi dikit diem-diem membawa baik nama kota Depok. Gitu. Berarti bukan diem-diem menghanyutkan. Bukan. Bukan. Bukan Jangan Anda gitu seperti Anda. Nah, terus kan lu nih maksudnya cewek gitu. Maksudnya apakah dari orang tua nih Support. kucing, babak, Oh, apa maksudnya ngelarang gitu dalam kegiatan, maksudnya kan sangat ekstrim gitu. Nah, gimana tuh? enggak sama sekali sih alhamdulillah. Mendukung, Selalu Pak? mendukung ya. Karena kan waktu kejuaraan nasional ya. Waktu itu kan karena kita nggak ada biayanya untuk melanjutkan ke tingkat dunia. Hmm. Waktu itu di Australia Sungai Tuli. Tapi karena nggak ada biaya jadi nggak diberangkatin. Tapi kalau seandainya Tapi kita ada dapat tiket buat ke sana, tiket pesawat doang buat pulang pergi. buat Iya. ikut lombanya itu udah diundang. Udah dapat tiketnya kita. Kawan, ini kan saya danain. Oh. Bukannya begitu. Kan udah ada kemampuan. Jadi kalau tiketnya nggak ada, udah aja ngalunut layar gimana? Bener-bener getek. Tahu ada getek. Ya jadi gitu kalau misalkan atlet itu kadang kurang disupport dari soal faktor biaya. Padahal prestasinya itu luar biasa Indonesia itu sebenarnya. Ya berarti harus dibayar, mohon maaf ya pemerintah, maksudnya lebih memperhatikan lagi, maksudnya banyak nih bakat-bakat Iya benar. Pemuda-pemudi di Indonesia. yang udah ditonjolkan, yang udah dikeluarkan buat mengharumkan nama kota Depok gitu. Bukan kota Depok aja sebenarnya. Nah, semuanya sebenarnya juga. semuanya gitu ya. Sebenarnya banyak para kaum muda-mudi gitu kan, generasi-generasi remaja-remaji yang sangat berbakat yang ingin mengharumkan Iya. nama bangsa ini kan. Cuma mungkin kurangnya pemerintah yang tahu keberadaan mereka sehingga kurang memperhatikan keberadaan. Betul. Nah, maksudnya nih lu kan udah jadi juara nih. Nah, maksudnya apakah
mengadakan atau jadi untuk yang junior nih pengen latihan apa Ya, akan mengadakan kegiatan lagi iya, pengen gitu ngerasain untuk penerus. pengen ngerasain tentang Arung Jeram gitu. Apakah maksudnya ada gitu? Ada, Ada. Oh, tapi jarang sekali sih peminatnya kalau untuk warga kota Depok sendiri ya. Jarang. Karena kan kebanyakan orang kota itu banyak ke mall iya atau benar. kemana ya kan. Jangan ke mall mulu. Tapi Padahal kalau misalkan mau jadi atlet ya, Makan pakai jongkok semurah juga. kalau mau jadi atlet itu ya yang penting konsisten, nggak bayar kok, gratis. benar-benar. Fasilitas di Depok ada komplit. Kadang kalau yang lain gitu kan kadang fasilitasnya yang kurang atau apa jadi suka minjem kemana gitu. Oh berarti ini untuk mengikuti kegiatan Arung Jeram nih gratis? Gratis. Gratis, saudara. Coba itu. Kalau mau jadi atlet, Oh gratis. latihannya gitu ya Karena gratis. gratis. Mau jadi atlet itu gratis Tapi guys. dulu saya juga pernah lomba Bang. Juara Bapak bawa karung. balap Ah, karung. Bukan makan karung. Enggak. Terus nah maksudnya ini kan kita nih kota Depok ini punya Kali Ciliwung nih. Apa maksudnya nggak ada tujuan buat kedepannya gitu apa gimana? Buat maksudnya ya entah bikin komunitas gitu. Bagaimana itu? Apa nggak ada nggak angan-angan pengen ke situ? Ada. Sebenarnya kita Arung Jeram itu sekalian untuk edukasi gitu. Oh, edukasi. Ya, edukasi lingkungan, Iya. terutama kan anak-anak ya kan. Hmm. Jadi dari dini dulu kita kasih tahu nih, Iya, iya. biar nanti udah Ini gede anak terbiasa. Depo udah. Gitu. Jadi udah gede terbiasa kan kalau udah gede dikasih tahu gitu ya kan. Kadang susah juga untuk melakukannya gitu. Benar-benar. Nah, terus juga nih dulu mah ya kita mah nih berenang kalinya bersih, benar-benar bersih Bener. Ya gitu ya. mungkin Bersih banget Sekarang. dulu mah. Bersih. beda sama sekarang. Nah, sekarang pas kita udah gede lihat dah bocah-bocah kecil mana ada yang mau berani mandi di kali. Hmm. Nah, maksudnya juga banyak sampah-sampah Sampah domestik kebanyakan plastik. Kosmetik. Domestik. Domestik. Domestik itu jadi sampah-sampah limbah rumah tangga iya, gitu. benar-benar. Terus banyak juga limbah-limbah pabrik-pabrik karena kan di Depok juga kan banyak pabrik tahu ya kebanyakan kalau di sini. tahu. Iya. Nah, apa nih kira-kira pesan-pesan dari Dela nih buat pemirsa semua, maksudnya agar peduli dengan lingkungan di sekitaran Ciliwung atau untuk masa depan anak-anak bukan karir ya apa sih di bahasanya ya untuk Arung Jeram ini gitu, di Kota Depok. Untuk menjaga keaslian dan kelestarian alam di Kota Depok. Gimana nih? Ada nggak kesan-kesan? Pertama sih ya jangan buang sampah sembarangan gitu. Kalau bisa sampahnya itu dipilah dulu antara organik sama non organik karena kan di Ratu Jaya sendiri kan udah ada bank sampahnya ya, Betul alhamdulillah sekali, kan. alhamdulillah. Dan itu bisa menghasilkan uang dari sampah tersebut. Iya benar-benar. Jadi kan nggak buang ke kali lagi kan. Itu jadi mencemari atau apa. Itu bisa mengurangi untuk pencemaran lingkungan. Ya, cukup sekian saja bukan vlog. Obrolan kita hari ini. Tapi sebelumnya, Dela kalau misalkan ada latihan apa kegiatan di Kali Ciliwung, ajak-ajak kita ya gitu kan. Siap, Biar siap. Kita tahu. Kita Nanti bisa diajak kenal ya. biar tahu juga ya kan Betul. tempat latihannya di Dan nanti mana. kita bikin seperti apa. kita bikin videonya gitu. Kegiatan di Kali Ciliwung biar maksudnya warga Kota Depok itu tahu Iya. nih di Depok nih di pinggirannya begini nih. Ciliwung asik loh. Asik. Karena tak kenal maka tak sayang. Bener-bener karena belum merasakan aja gitu. Kita kan. Udah mungkin segitu aja. Sampai jumpa lagi di pojokan betap. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap.